Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan pokok ekonomi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu kegiatan ekonomi, nah kalian harus tahu dulu nih, apa itu ekonomi dan apa itu kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama ada apa itu ekonomi. Tapi sebelum kita ke pembahasan apa itu ekonomi, Miss akan kenalkan dulu kepada salah satu tokoh ekonomi yang terkenal di dunia, yaitu Bapak Adam Smith. Nah, kita tanya Bapak Adam Smith yuk. Pak, kira-kira nih ya Pak, apa sih ekonomi itu Pak? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang terdiri dari dua suku kata yaitu oikos dan nomos. Oh, jadi ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani ya? Oikos dan nomos. Kira-kira nih, oikos dan nomos itu apa sih Pak? Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Oke, berarti oikos nomos itu rumah tangga aturan bukan sih? Ya udah deh, kita nanti bahas ya. Baik Pak, makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Bu Eki, selamat belajar ya anak-anak. Oke, ekonomi, tadi kan ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Nah, oikonomia ini berasal dari dua suku kata, yaitu oiko dan nomos. Oiko bisa diartikan sebagai rumah tangga, sedangkan nomos adalah aturan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ekonomi atau oikonomia merupakan aturan atau manajemen rumah tangga. Tapi ada yang aneh nih. Coba, ada apa ya? Kok ada rumah tangga ya? Kenapa? Apa hubungannya antara aturan rumah tangga dengan ekonomi? Kita coba lihat yuk. Nah, ketika ada muncul istilah rumah, maka biasanya istilah rumah itu identik dengan istilah kebutuhan. Kenapa? Karena setiap rumah pasti tidak akan terlepas dari kebutuhan. Dan saking banyaknya kebutuhan, maka akan muncullah istilah aturan. Nah, mungkin ini ya alasannya. Kita coba cari contoh. Misalkan kalian bangun tidur, kalian ingin minum butuh air, ingin makan butuh makanan, terus kalian mau mager sekalipun ternyata kalian butuh tempat. Wah, banyak sekali ya kebutuhan kita. Nah, jadi setiap kebutuhan yang berada di rumah tangga pasti memiliki aturan. Atau kalau secara bahasa bisa kita artikan bahwa aturan rumah tangga yaitu aturan atau cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Atau dengan kata lain, semua ini bisa disebut sebagai ekonomi. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi kan ada pengertian ekonomi. Ternyata kebutuhan-kebutuhan itu bermacam-macam. Tapi hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan pokoknya saja ya. Jadi kebutuhan yang paling pokok pada manusia itu ada 3. Yang pertama ada kebutuhan sandang. Coba lihat kira-kira apa ya sandang itu? Oh, sandang itu merupakan pakaian. Nah, setiap orang tentunya tidak bisa nih terlepas dari pakaian. Karena kita kemana-mana bahkan di rumah sendiri pun kita harus menggunakan pakaian. Nah, kemudian yang kedua, makanan. Nah, jelas ya, gak mungkin tuh kayaknya kalau kita 2 hari gak makan, pasti tuh bakal ngerasa lapar dan lemes. Nah, kemudian yang ketiga ada
papan atau rumah. Papan fungsinya banyak ya. Ketika kalian mau ngelamun, ketika kalian mau belajar, bahkan kalian mau tidur sekalipun kalian butuh rumah. Gak mungkin kan kita tidur di jalanan. Berarti papan atau rumah ini atau tempat tinggal ini merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Nah, tadi kan kita sudah membahas banyaknya kebutuhan. Saking banyaknya kebutuhan, kadang kita bingung. Kalau kita diamkan saja, kira-kira nih kebutuhan kita bakal terpenuhi enggak? Pasti enggak kan? Ya jelas, kalau kita ingin memenuhi kebutuhan berarti kita harus mau bergerak, kita harus mau beraktivitas, dan kita harus mau berkegiatan. Nah, ini berkaitan dengan materi kegiatan ekonomi. Jadi apa sih kegiatan ekonomi itu? Coba kita lihat. Nah, kegiatan ekonomi bisa diartikan sebagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Nah, ternyata kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan produksi, kemudian kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kita bahas yang pertama dulu yuk. Nah, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda. Oke, kita ambil kata kuncinya ya. Yang pertama ada kegiatan. Kemudian yang kedua ada menambah. Menambah apa ya? Menambah nilai. Nah, berarti produksi itu merupakan suatu kegiatan atau proses untuk menambah nilai. Jadi contohnya nih, misalkan kalian beli tas, tiba-tiba tasnya kalian tambahkan pernak-pernik. Yang tadinya harganya tas itu misalkan 10.000, setelah kalian tambahkan pernak-pernik, ternyata harganya jadi 50.000. Nah, itu namanya menambah nilai guna. Nah, tapi dalam kegiatan produksi ini tidak hanya melulu tentang proses menambah saja. Selain itu, ada juga istilah-istilah kunci yang lain. Yang pertama, ada menciptakan, kemudian merekayasa, kemudian menambahkan. Nah, kegiatan menciptakan, merekayasa, dan menambahkan ini juga bisa disebut sebagai kegiatan produksi. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ada kegiatan distribusi. Oke. Nah, kegiatan distribusi ini bisa diartikan sebagai kegiatan penyaluran hasil produksi. Oke, ada kata kuncinya ya. Kegiatan penyaluran hasil produksi. Berupa apa? Berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Untuk apa? Jelas, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kita cari kata kuncinya lagi. Kira-kira selain penyaluran yang masuk kegiatan distribusi apa saja ya? Wah, nih yang pertama, yang tadi nih menyalurkan. Kemudian ada menyampaikan, kemudian ada menyebarkan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kegiatan menyalurkan, menyampaikan, kemudian menyebarkan produk atau barang dari produsen kepada konsumen ini bisa disebut sebagai kegiatan distribusi. Nah, yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Coba kita lihat ya. Nah, kegiatan konsumsi bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghabiskan. Ternyata kegiatan konsumsi itu enggak cuma melulu tentang makan ya, tapi kegiatan menghabiskan, kemudian menggunakan, bahkan mengurangi pun itu masuk ke dalam kegiatan konsumsi. Oke, nah sudah selesai materi kita.
Nah, tadi kan Miss sudah jelaskan tentang beberapa kegiatan-kegiatan ekonomi atau kegiatan pokok ekonomi secara umum. Nah, kira-kira nih, kita berada di mana ya? Produksikah, konsumsikah, atau distribusi? Atau siapa sih kita ini sebagai distributor, konsumen, atau produsen? Mau tahu? Nah, kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.